Shalom saudara, Tuhan berkati kita semua, kiranya semua kita sehat walafiat. Saya akan lanjutkan tentang video yang kemarin ya, tentang pekerjaan setan, roh jahat, apapun namanya, iblis, apapun namanya, pekerjaannya itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kenapa demikian? Karena setan, roh jahat, iblis itu tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan, karena mereka sudah terkutuk. Masa depan mereka sudah ditentukan Tuhan, yaitu api neraka. Itu masa depan mereka. Oleh karena itu mereka tidak pernah berbuat baik, tak pernah berbuat baik. Untuk apa? Karena mereka sudah terkutuk. Mereka tidak pernah bertobat. Oleh karena itu pekerjaan mereka hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Oke, mari kita coba apa yang dimaksud dengan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika seorang datang kepada dukun atau seorang ingin jadi dukun, itu artinya mereka sudah melakukan ikatan kepada roh-roh tadi, roh yang bukan Tuhan. Artinya itu setan, iblis, roh jahat, apapun namanya. Mereka sudah melakukan ikatan, ada perjanjian antara mereka dengan setan, iblis tadi, sehingga kutukan pun terjadi buat mereka, kehidupan mereka, bahkan anak cucu mereka. Karena apa? Itulah setan, iblis. Ketika kita buka pintu kepada dia akan langsung merampas kita, mencuri kita, bahkan anak cucu kita diikat menjadi miliknya. Sehingga ketika kita sudah diikat oleh roh jahat, sebenarnya setan atau roh jahat itu ingin langsung membunuh kita. Kenapa? Supaya kita tidak ada kesempatan untuk bertobat. Sehingga ketika kita dibunuh mati, wajib pasti masuk neraka. Setelah masuk neraka, apa yang dibinasakan? Kita akan dibinasakan selama-lamanya. Di mana? Pasti masuk neraka. Itulah tempat pembinasaannya. Jadi seperti begini saudara. Saudara yang suka pergi ke dukun mungkin untuk minta kesembuhan, mungkin saudara untuk minta kekayaan, mungkin saudara ingin mengetes orang lain untuk disantet, mungkin saudara ingin membunuh orang dengan santet. Saudara tahu, saudara datang ke dukun itu harus sama dengan saudara datang kepada roh-roh yang mengikat dukun tadi. Artinya dukun itu pun minta bantuan kepada roh-roh. Saudara pun sudah diikat di situ. Ketika saudara mau ingin sembuh, memang saudara sepertinya disembuhkan, tapi tahukah saudara, karena pekerjaan setan iblis itu mencuri, kesembuhan saudara itu bukan datang dari pemberian setan iblis tadi. Ingat, setan iblis tidak pernah berbuat baik. Jadi dari manakah kesembuhan saudara? Kesembuhan saudara itu diambil dari masa depan, dari kesehatan anak cucu saudara. Kesehatan anak cucu saudara atau kesehatan saudara sendiri pun yang masa depannya itu yang dicuri, itu yang ditaruh kepada saudara, dipindahkan. Sehingga apa yang terjadi? Kesehatan masa depan anak cucu saudara atau saudara sendiri, ketika itu dicuri untuk menggantikan penyakit saudara sekarang ini, kedepannya nanti saudara akan sering sakit. Kedepannya cucu saudara itu akan sering sakit. Kenapa? Sudah dicuri kesehatannya untuk menyembuhkan saudara sekarang ini. Demikian juga dengan kekayaan. Ketika saudara ingin kaya sekarang, anggap saudara kaya, tetapi kekayaan saudara itu berasal dari anak cucu saudara yang masa depan. Masa depan cucu saudara Tuhan mungkin sudah tetapkan kaya, tetapi iblis mencuri itu, dicuri kekayaan, kesuksesan anak cucu saudara yang masa depannya itu dicuri dan diberi kepada saudara yang sekarang ini ingin kaya. Sehingga apa yang terjadi?
anak cucu saudara di masa depannya akan melarat karena kekayaan atau kesuksesan yang sudah dicuri dan dipindahkan kepada saudara. Demikian jika saudara ingin jadi dukun, sudah pasti saudara sudah pasti mengikatkan diri kepada roh-roh yang bukan dari Tuhan itu. Artinya saudara sudah mengikatkan dengan perjanjian setan. Cucu-cucu saudara juga sudah diikat dengan perjanjian itu sehingga mereka mengalami kutuk. Oleh karena itu saudara, jikalau saudara yang suka pergi ke dukun, jika saudara yang ingin jadi dukun atau sudah jadi dukun, saya sarankan segera bertobat. Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara pasti masuk neraka. Sebelum saudara masih hidup, Tuhan kasih kesempatan hidup, segera tinggalkan itu dan bertobat minta ampun kepada Tuhan. Karena setan iblis tidak pernah ingin membantu, tidak pernah ingin berbuat baik, tidak akan pernah. Mereka ingin mencuri keselamatan saudara. Setelah mereka mencuri saudara, jiwa saudara, iblis ingin membunuh saudara secara langsung supaya saudara tidak sempat bertobat, sehingga saudara masuk neraka. Itulah pembinasaan yang dibuat oleh roh atau iblis tadi. Saudara akan binasa di sana di api neraka. Oleh karena itu saudara segera bertobat. Saya berdoa saudara dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya saudara yang mendengarkan video ini, dalam nama Yesus saya berdoa, biarlah tangan Tuhan merebut saudara dari cengkeraman roh-roh jahat setan iblis. Kiranya tangan Tuhan mencengkeram saudara, merampas saudara dari segala bentuk perjanjian setan iblis, merampas generasi saudara dari kutuk, sumpah serapah dan perjanjian setan iblis. Dalam nama Yesus saya berdoa buat saudara yang terikat dengan kuasa gelap, mantra, guna dan roh jahat. Dalam nama Yesus dibebaskan jiwa tubuh roh saudara. Angkat tangan saudara, katakan Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, saya milik. Tuhan Yesus, ampuni aku. Tuhan Yesus, sucikan aku dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, berikan hidupku, ku persembahkan hidupku untuk melayani Engkau. Tuhan, ampuni aku. Engkaulah Tuhan Allah Juru Selamatku, sekarang dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.